Halo para pencinta film, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu diperlancar rezekinya. Hari ini saya akan mengulas sebuah film action Korea yang berjudul The Kill. Film yang rilis tahun 2022 ini sangat menarik untuk ditonton secara bersama-sama. Di awal cerita, terlihat seorang pria yang sedang santai meminum kopi di pagi hari. Pria itu bernama Bang Wikang. Bang Wikang dibujuk istri untuk menjaga anak gadis dari temannya yang berusia 17 tahun, karena istrinya dengan temannya itu ingin berlibur ke pulau yang bernama Jeju selama 3 minggu. Ia pun mengiyakannya. Kemudian Bang mengantarkan istri dan temannya itu ke bandara. Selesai mengantarkan istrinya, ia kemudian menunggu anak gadis teman istrinya itu. Gadis itu pun datang, ia menanyakan Bang Wikang, dan disuruh masuk mobil. Ternyata ia bersama temannya, gadis itu bernama Kim Yo Jin. Kim Yun Ji meminta Bang Wikang mengantarkan mereka ke tempat yang bernama Hongdae, karena mereka mau membeli buku. Setelah sampai, Bang Wikang meminta Kim Yun Ji untuk memberikan dompetnya karena ia mau memberikan uang jajan. Bang Wikang langsung pulang ke rumahnya. Pada jam 2 subuh, Kim Yun menelpon Bang Wikang karena perutnya sakit. Ia langsung menjemput Kim Yun. Namun di sana, malah Bang Wikang ditipu Kim Yun. Di sana ia sedang berkencan dengan seorang pria teman sekolahnya. Bang Wikang menanyakan keadaan Kim Yun, namun ia mengatakan kalau ia baik-baik saja, malah ia menyuruh Bang Wikang untuk pulang. Ia pun pulang, namun karena melihat Kim Yun dibonceng oleh pria dengan motor, karena khawatir akhirnya Bang Wikang mengikuti mereka, dengan petunjuk GPS yang sudah ia masukkan di dalam dompet Kim Yun, sewaktu ia memberikan uang jajan di mobil tadi. Di sana Kim Yun dan temannya disiksa oleh teman-teman sekolahnya, dengan alasan mereka harus membayar utangnya. Di saat mereka mau memukul Kim Yun, Bang Wikang muncul dan menghentikannya. Ia menghajar para preman sekolah itu hingga mereka kapok. Dan teman wanita Kim Yun menikam Bang Wikang dengan pisau, namun ia ditampar oleh Bang Wikang hingga pingsan. Di besok harinya, ada seorang detektif yang datang ke rumah Bang Wikang. Dia memberitahukan tentang pembunuhan para pelajar tadi malam. Yaitu para pelajar yang dihajar Bang Wikang. Detektif itu menunjukkan rekaman CCTV, dan terlihat mobil Bang Wikang yang lewat waktu itu. Ia juga menunjukkan sebuah video Kim Yun yang dibonceng oleh para pelajar yang mati malam itu. Ternyata Bang Wikang dijebak. Ada orang yang membunuh para pelajar-pelajar itu. Setelah detektif itu pulang, gadis yang ditampar Bang Wikang menelpon Kim Yun. Katanya jika pamanmu Bang Wikang tidak datang mengambil pisau yang dipegang waktu malam itu, dia akan melaporkannya ke polisi karena ada sidik jarinya, dan dompet Kim Yun juga diambil oleh temannya itu. Bang Wikang langsung mengambil peralatannya di kopernya dan bersiap ke tempat itu. Sebelum jalan, ia memberikan sebuah gelang GPS kepada Kim Yun, agar memakainya. Bang Wikang langsung menuju ke tempat gadis itu dengan motornya. Ia ke sana dengan petunjuk GPS yang ada di dalam dompet Kim Yun yang ia letakkan sebelumnya. Setelah sampai di tempat gadis itu, Bang Wikang bertemu dengan pemilik tempat itu, yaitu kakak dari gadis yang memintanya datang mengambil pisau tadi. Dan pada saat itu gadis itu juga berada di situ. Ia ditanya apa yang mau dilakukannya di sini. Bang Wikang menjawab aku hanya perlu dengan gadis yang di sampingmu. Setelah itu ia mau dihajar oleh pria botak di situ, namun pria itu dihajar Bang Wikang hingga pingsan. Bang Wikang memukul kepala pria botak itu dengan botol dan memotong tangan pria itu supaya mereka memberikan pisau yang mau dijadikan barang bukti. Karena ketakutan, mereka pun memberikan pisau itu dan menembak Bang Wikang dan mereka kabur dari tempat itu. Ia mengejar mereka namun ia dicegat oleh seorang pria berambut pirang. Di situ mereka bertarung namun dengan kelincahan Bang Wikang, ia berhasil kabur dari pria itu dan langsung pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ternyata ada orang tadi kenal yang membobol rumahnya. Mereka merusak kamera CCTV-nya, dan menculik Kim Yun. Bang Wikang langsung mengambil peralatan lengkap untuk membasmi para penculik itu. Ia langsung menyusul ke tempat para penculik itu, dengan mengikuti arah gelang GPS yang tadi diberikannya untuk Kim Yun. Bang Wikang pun sampai di tempat yang ditunjukkan gelang GPS itu.
ia masuk dan menghajar satu orang preman yang hendak membuka pintu. Di dalam, ia menghajar dua pria yang hendak memperkosa teman Kim Yun, dan ia menanyakan Kim Yun kepada temannya itu. Namun temannya itu tidak mengetahuinya. Ketika gadis yang dikejar Bang Wei Kang kemarin melihatnya, ia berusaha kabur mengikuti para preman yang mau menjemputnya. Namun Bang Wei Kang mengejarnya dari belakang dan menariknya hingga jatuh. Ternyata gelang GPS Kim Yun dipakai wanita yang dikejar Bang Wei Kang. Kemudian wanita itu diikat dan Bang Wei Kang menanyakan Kim Yun kepadanya, namun gadis itu tidak memberitahukannya, sehingga Bang Wei Kang menikam pahanya hingga berdarah. Karena kesakitan, gadis itu pun memberitahukan alamatnya, bahwa para preman yang menculik Kim Yun biasa berkumpul di sebuah hotel yang bernama Donteldat. Bang Wei Kang pun langsung menuju hotel itu. Setelah sampai di hotel itu, ia pun masuk dan bertarung dengan dua orang pria yang menggunakan kapak. Di sini terlihat pertarungan yang sangat seru dan menarik. Ini dia pertarungan yang di awal film tadi. Kemudian Bang Wei Kang pun berhasil membunuh dua pria berkapak itu. Namun ia berjumpa dengan gerombolan preman yang sedang menantinya. Ini baru terlihat pertarungan yang sangat sadis dan gila. Pertarungan dalam film ini tak kalah menarik dengan film-film action barat terbaik. Dengan kemampuan Bang Wei Kang yang di atas rata-rata, dan bela diri yang hebat, ia berhasil menghabisi semua satu demi satu para preman yang berada di dalam hotel Donteldat itu. Selesai bertarung, ia bertemu dengan pria berambut pirang yang sebelumnya pernah bertarung dengannya. Pria itu mengatakan kalau dari semua preman yang ia lawan, tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Kim Yun, kecuali dia. Pria berambut pirang itu memberitahukan kalau mau bertemu Kim Yun, besok pagi jam 8, di stasiun kargo Donghian, Irina. Namun pria pirang itu mengatakan kalau kamu tidak akan pergi ke sana karena kamu akan mati di sini, dan mereka dua bertarung. Kim Yong menghindar, ia berlari ke atas hotel, ia dikejar pria itu. Mereka bertarung di atas. Bang Wei Kang mengambil tali dan mengikat di pria pirang itu dan melompat dari jendela kaca hotel hingga jatuh di atas mobil detektif yang pernah ke rumahnya. Setelah bangun, ia ditodongkan pistol oleh detektif itu. Ia menyalahkan Bang Wei Kang atas semua masalah yang terjadi. Detektif itu hendak memborgolnya, namun Bang Wei Kang merebut pistolnya dan menyuruhnya masuk ke mobil dengannya. Detektif itu diborgol di mobil dan mereka menuju pelabuhan Donghian yang ditunjukkan pria berambut pirang tadi. Sesampainya di pelabuhan Donghian, mereka memantau para penculik itu dari jauh, dan Bang Wei Kang melihat Kim Yun yang berada dalam mobil. Ia pun langsung menancap gas dan menabrak mobil itu hingga terbalik. Ia pergi menyelamatkan Kim Yun. Di dalam mobil ia menghajar beberapa penjahat yang berada di situ. Ia berhasil membawa keluar Kim Yun. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju menabrak mereka. Bang Wei Kang memeluk Kim Yun dan mereka jatuh tepat di atas mobil itu. Mobil kembali dan hendak mau menabrak Bang Wei Kang, tetapi ia menghindar. Mobil itu tertabrak dan hancur. Pria itu adalah kakak dari gadis temannya Kim Yun. Pria itu dihajar Bang Wei Kang hingga kapok. Bang menanyakan kepadanya bahwa siapa yang seludupkan Kim Yun. Namun ia tidak menjawabnya. Tanpa berpikir panjang ia langsung ditembak oleh Bang Wei Kang hingga tewas. HP-nya diambil Bang Wei Kang, dan ia menelpon sebuah nomor di HP itu. Panggilannya masuk di detektif yang mengikuti Bang Wei Kang tadi. Ternyata detektif itu bekerja sama dengan para penculik Kim Yun. Polisi pun tiba di situ. Bang Wei Kang mengatakan kepada detektif itu, bahwa rahasiamu tidak akan saya bongkar, namun kamu harus bekerja sama dengan saya mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini. Kemudian Bang Wei Kang dan Kim Yun dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Singkat cerita, setelah Bang Wei Kang keluar dari rumah sakit, ia meminta temannya untuk membeli sebuah senjata ilegal, yaitu sniper M200 dengan sebuah peredam, dari tentara Amerika. Ia akan membayarnya 4 kali lipat dari harga pasar. Setelah pesanan senjatanya sudah sampai dan sudah dicoba oleh Bang Wei Kang, ia menelpon detektif koruptor itu, dan menanyakan siapa motif dari penculikan Kim Yun selama ini. Detektif itu menjawab, ia adalah seorang pengacara kepala kejaksaan provinsi. Tanpa berpikir panjang Bang Wei Kang langsung menuju tempat pengacara itu.
Di sana ia mulai beraksi, dengan senjata sniper, ia menembak setiap anak buah pengacara itu hingga tidak ada satu orang pun yang tersisa di luar. Kemudian ia mulai masuk menghajar para penjahat-penjahat itu di dalam. Di dalam ia bertemu dengan detektif itu yang datang membantu menembak beberapa orang, namun ia ditodong oleh detektif itu yang beralasan membantunya. Bang Wikang pun dibawa ke dalam oleh para penjahat-penjahat itu. Ia bertemu dengan pengacara yang menculik Kim Yun. Pengacara itu sedang asik bersama seorang wanita. Bang Wikang menanyakan sesuatu kepada pengacara itu, apakah kamu yang menculik Kim Yun? Ia hanya tersenyum saja. Bang Wikang berjabat tangan dengan pengacara itu dan pengacara itu menyuruh detektif koruptor untuk membunuh Bang Wikang di luar. Detektif itu mengambil pistol Bang Wikang dan menyuruhnya jalan keluar sambil menodongkan pistol kepadanya. Ketika melewati sebuah pintu, Bang Wikang mendorong dan memukul detektif itu hingga pistolnya terlempar, detektif itu dihajar dan dibanting oleh Bang Wikang. Para penjahat yang datang pun tetap saja dihajar olehnya hingga tak berdaya. Ia pun menembak detektif koruptor itu hingga tewas. Semua penjahat sudah mati, tinggal pertarungan akhir Bang Wikang melawan penjahat kepala yaitu pria berambut pirang. Pertarungan sengit pun mulai. Saling adu skill tembak, menembak, saling menghindar, menggunakan pisau. Hingga pertarungan pun dimenangkan oleh si pemeran utama Bang Wikang. Pria berambut pirang ditembak Bang Wikang hingga jatuh di dalam kolam renang. Bang Wikang menuju tempat pengacara itu, malah pengacara itu baru selesai mandi, ia kaget dengan kedatangan Bang Wikang, ia hendak menelpon anak buahnya, namun Bang Wikang mengatakan percuma saja, tidak akan ada satu orang pun yang datang menolongmu. Bang Wikang menanyakan siapa yang menculik Kim Yun dan membawanya kepadamu. Pengacara itu mengatakan, itu ibu yang bernama Bajingdul. Dia yang menjual para gadis-gadis kepadaku. Setelah itu Bang Wikang mengambil pistol dan menembak pengacara itu hingga tewas di tempat itu. Di akhir cerita, terlihat teman istrinya Bang Wikang, yang meminta izin pergi ke toilet, padahal ia ingin ke mobil untuk menerima telepon. Di mobil ia ditelepon seseorang dan itu adalah Bang Wikang yang menelepon menggunakan HP kakaknya. Ternyata selama ini ibunya Kim Yun dalang di balik penjualan anaknya sendiri. Ia adalah ibu Bajingdul yang dikatakan pengacara itu. Bang Wikang menyuruh ibu Bajingdul jalan dengan mobil itu ke suatu tempat, dan ia mengatakan bahwa ia akan mengasuh Kim Yun dan mengangkatnya sebagai anaknya. Dan pada saat itu ibu Bajingdul ditembak Bang Wikang hingga tewas. Film pun berakhir.